diri kita ini menahan untuk melakukan hal-hal yang berlebihan. Tapi ingat, puasa juga kadang-kadang banyak orang yang bikin kagak sehat. Contohnya apa? Contohnya kalau kita lagi berbuka nih, kalau buka puasa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membuka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara malam hari ini yaitu lomba pidato. Enggak, tinggal bilang bismillah. Kami akan bacakan syarat perlombaan pidato dan peserta lomba pidato. 1. Peserta merupakan putra-putri yang berdomisili di masing-masing RT yang berada di wilayah RW 05. 2. Pemenang lomba terdiri juara 1, 2, dan 3. 3. Peserta lomba adalah perorangan baik putra dan putri. 4. Peserta wajib mengikuti ketentuan yang telah ditentukan panitia selama mengikuti kegiatan lomba. 5. Peserta wajib saling menghormati dan menjaga ketertiban serta kebersihan selama lomba berlangsung. 6. Pada hari perlombaan, peserta atau guru pembimbing wajib melakukan registrasi paling lambat 30 menit sebelum lomba dimulai. 7. Peserta lomba pidato terbagi dua kategori, pidato tingkat putra dan putri. Peserta lomba usia umur 5 sampai dengan 15 tahun. 9. Peserta memakai pakaian muslim. 10. Tema pidato bebas. Teknis dan ketentuan lomba. 1. Durasi pidato selama 7 menit. 2. Apabila waktu penampilan melebihi waktu yang ditentukan, maka akan dihentikan oleh panitia. 3. Panitia akan memberi aba-aba. Lampu hijau memulai, lampu kuning menandakan sisa waktu 2 menit, lampu merah selesai. Untuk nama peserta yang pertama, Diah Nisa dari Baitus Soleha, nomor urut 03. Untuk nama peserta yang pertama, Diah Nisa dari Baitus Soleha. Sini masuk. Sini duduk ya, duduk. Peserta duduk. Mana? Sini. Apa yuk, duduk. Ayo yang peserta masuk yuk. Dia bisa. Istilah pakai ini. Iya.
dan mengendalikan tekanan darah. Hikmah yang kedua, dengan puasa kita menahan dari yang membatalkan puasa, mulai dari makan, minum, menahan emosi. Jika melakukan dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Hikmah yang ketiga, meningkatkan rasa cinta kita kepada sesama. Ketika kita puasa, kita menahan lapar dan minum dan haus. Dengan hal tersebut, kita bisa merasakan penderitaan teman-teman yang tidak mampu. Benar atau tidak? Dewan juri yang saya hormati, demikianlah pidato dari saya. Semoga kita menjadi hamba yang mendapat gelar takwa. Amin ya robbal alamin. Jalan-jalan ke Bekasi. Jangan lupa membeli terasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan kepada kepada juri. Bapak Ustadz Abdul Rahman, silakan memberikan komentar. Dibilangin. Assalamualaikum adik dia. Halo. Dia. Gimana perasaannya tadi setelah maju? Senang. Ikut lomba seneng nggak? Senang. Alhamdulillah. Coba kakak pengen tahu dia kalau lagi sedang bahagia bagaimana perasaannya? Mimiknya gimana? Baik. Ekspresinya gimana ekspresinya? Oh gitu. Coba ulangin dia kalau pas lagi mengucapkan salam, ya, dia harus punya ekspresi bahagia, ya, sehingga kawan-kawan yang ada di sini merasakan ada kegembiraan dari dia. Coba sekali lagi ucapin salam dengan rasa bahagia. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dia kurang sedikit ekspresi, ya. Jangan terfokus kepada pegang materi, jadi ekspresinya nggak maksimal, ya. Seharusnya dia tuh lebih bisa ekspresinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insya Allah dia bisa lebih maju lagi dan insya Allah jadi daya yang lebih berkembang. Amin. Itu saja komentar kakak. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz Imam Wahyudi, silakan memberi komentar. Dia masih puasa. Masih. Ternyata dia luar biasa. Dia masih puasa. Masih. Benar. Belum buka puasa. Dia monyong-monyong. Ngomong ya, monyong-monyong. Kelas berapa dia? Kelas 2. Kelas 2 TK, SD, SMP. SD. SD mana? 06. 06. Baik. Baik, dia
ya. Di sekolah pernah tampil juga? Pernah ikut lomba? Enggak, baik. Intonasi datar ya tadi itu. Tapi gaya khas salamnya sudah cukup bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup seperti itu. Kemudian kekurangannya pasti ada dia ya. Karena kalau dia tadi lepas lembaran menguasai semuanya, ajib, wa mantabun, mantap. Kalau andai kata lepas, ya jadi dia ini sudah termasuk ya berani untuk kedepannya tampil lebih eksis, lebih enak, lebih rileks, ya benar, semangat ya, benar semangat, ya kelihatannya udah kelihatan nih, ya udah punya baju baru, udah. Baik, Liah Nisa dari TPQ Baitus Solehah. Ya, materinya sudah cukup lumayan. Yang terpenting bagi pelatihnya lebih diasah lagi, lepas daripada teks. Kalau sudah lepas teks, menguasain luar biasa. Itu ya penilaian atau masukan dari Ustaz. Ya. Dia pernah melihat Ustaz? Pernah di CCTV Indomaret ya? Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz telah memberikan komentar. Peserta yang kedua yaitu Ananda Hanin dari Baitus Solehah. Batu kali di pinggir kolam. Jangan banggar menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dewan juri dan teman-teman yang saya hormati, ikan pada ikan patin, sayur asam bertabur garam. Izinkan saya Ananda Hanin untuk berpidato tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya Ramadan. Salawat serta tak lupa kita haturkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kami mau tanya boleh gak nih? Teman-teman puasa nggak hari ini? Alhamdulillah. Rugilah kalau tidak puasa, karena puasa banyak sekali keutamaannya. Teman-teman dari Dewan
mempunyai dosa. Dewan juri dan para jamaah lainnya juga mempunyai dosa. Betul apa betul? Nah, ketika kita berpuasa, maka kesalahan-kesalahan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Yang ketiga, seorang yang berpuasa akan memasuki pintu yang disebut Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan akan tertutup kembali jika orang-orang yang berpuasa sudah terkumpul semuanya. Yang keempat, pintu surga akan dibuka, pintu neraka akan ditutup, dan syaitan-syaitan pun akan diikat. Buat durian biji selasi, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Pada juri, Bapak Ustadz Damroni Fahmi, disilakan memberikan komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kelas berapa sekarang? 6. Di mana? Di sekolah SD Bintang Sahabat. Gini ya. Tadi kalau saya lihat vokalnya sudah keluar, jelas, cuma agak sedikit mimik mulutnya itu kurang, misalnya u gitu, jadi mulutnya dimainin sama pegang mic-nya, jadi jangan lari, jadi suaranya nanti suaranya sudah jelas, tapi karena mic-nya jadi nggak begitu jelas. Jadi saran dari saya, ketika suara kita sudah lantang, teknik megang mic-nya juga harus benar-benar gitu ya, supaya apa yang kita sampaikan terdengar oleh yang hadir di sini. Itu aja sih saran dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Damroni Fahmi. Selanjutnya Bapak Ustadz Abdurrahman, silakan memberikan komentar. Bapak Ustadz Imam Wahyudi, disilakan memberikan komentar. Baik, amin. Ya. Sudah tektok dengan jamaah. Jadi ini kamu kalau sudah tampil seperti ini bikin asyik aja. Ya. Jadi kalau sudah di podium itu punya kamu semua. Punya kamu. Kamu kuasai walaupun di panggungnya. Hanya terbatas. Kemudian tadi kamu dari salam udah bagus, berpantun ria, cuman materinya harus dikembangkan dikit. Jadi kami ini nunggu mana di pengembangan materi yang kamu sampaikan. Satu di situ, lafal dan intonasi itu ada artikulasi, penekanan, ya, penekanan dari yang kamu sampaikan. Paham ya? Penekanan. Jadi datar aja. Jadi yang namanya retorika dakwah itu, retorika itu kan pengolahan kata, kemudian meracik kalimat. Nah di situ ada penekanan, lafal, intonasi, artikulasi, bahasa, kamu kemas. Ya. Kami yakin, ya ini materi dibuatkan ya, atau kamu buat sendiri? Ya, pokoknya rahasia. Ya kami tahu. Nah inilah harusnya ada yang ada pengembangan, perform penampilan kamu udah bagus, dari pakaian sudah bagus, tinggal pengembangannya aja, ya, gitu. Nah kalau untuk pantun itu jangan terlalu banyak. Kalau pantun itu cuma hanya bumbunya saja, hanya sekedar bumbu. Boleh misalnya di awal tadi itu kamu ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jamaah belum semuanya menjawab, boleh kamu pantunkan tuh, misalnya buah salam enak dimakan, pohonnya tinggi di pinggir sumur, yang jawab salam ya saya doakan murah rezeki dan panjang umur. Kamu
kamu jawab lagi tuh, kamu saksi ucapkan lagi, ternyata mereka belum jawab lagi. Doain dah tuh, yang jawab salam insya Allah masuk surga, yang tidak jawab masuk angin, gitu. Jadi mereka ketakutan. Ya, jadi pengembangan ini aja yang masih kurang. Untuk intonasinya pun ya harus ada penekanan lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan komentar kepada Andanya. Mohon maaf, saya akan membacakan ulang teknis dan ketentuan lomba. 1. Peserta boleh tampil dengan membawa catatan kecil berisi poin-poin yang ingin disampaikan. Apabila peserta membawa teks secara keseluruhan, maka akan terjadi pengurangan poin. 2. Durasi pidato selama 7 menit. 3. Apabila waktu penampilan melebihi waktu yang ditentukan, maka akan diberhentikan oleh panitia. 4. Panitia akan memberi aba-aba. Lampu hijau memulai, lampu kuning sisa waktu tinggal 2 menit, lampu merah selesai. Terima kasih. Untuk peserta ketiga yaitu Ananda Hafista Rizka Aulia dari RT 7 RW 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak. Alangkah indah sinar bulan. Kita bertaburan di gelapan malam. Kalau Anda tidak menjawab salam, jangan bilang Anda umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang Maha Pengasih berlimpah kasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Sayang dan terbilang. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda yang mulia, yang namanya legenda dan tentunya sepanjang masa. Khairul anbiya wa rasulah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, sampai kepada kita selalu mati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah Baturi yang dirasa saya telah bersatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan benci saya, dan saya cintai dan sayangi segenap teman-teman peserta lomba. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah tentang kewajiban kita sebagai umat muslim terhadap Al-Quran Al-Karimah dengan memahami seluruh Quran yang akan kita peringati pada 18 Ramadan nanti. Maka sebenarnya bukan Ramadan-Ramadannya, bukan momentumnya, tapi lebih kepada kewajiban kita terhadap Al-Quran sebagai umat muslim. Kita memiliki kewajiban terhadap Al-Quran. Apa saja kali itu? Yang pertama, mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran adalah menjadikan petunjuk, menjadikan kalam Allah sebagai petunjuk, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang turun padamu dan kitab-kitab yang lepas sebelummu, serta mereka yakin akan ada kehidupan akhirat. Yang kedua adalah tilawah. Maksud dari tilawah adalah membaca Al-Quran yang bernilai pahala. Anjuran untuk membaca Al-Quran terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Kewajiban yang ketiga yaitu tadabbur Al-Quran. Tadabbur berarti tidak hanya sekedar membaca, tapi lebih dari itu, merenungkan, memahami maksudnya, dan mengambil petunjuk dari Al-Quran. Kewajiban keempat yaitu mengamalkan. Secara singkat, mengamalkan artinya menjadikan petunjuk, melaksanakan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan meninggalkan yang dilarang dalam Al-Quran.
ayat 2 jelas dikatakan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk. Kitab Al-Quran ini tidak ada kaitannya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kewajiban yang terakhir adalah mengajarkan Al-Quran merupakan petunjuk. Mengajarkan Al-Quran merupakan amalan terbaik, seperti yang termaktub dalam hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Sehingga muslimat bisa mengulah dan sepatutnya jika kita mengupayakan mewujudkan kebenaran kita dalam Al-Quran, sama Al-Quran dengan berbanyak ibadah dan memahami maknanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam sekalian mendapat manfaat dari yang disampaikan dan menjadi salah satu umat yang dapat menjalankan kewajiban terhadap Al-Quran dengan mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Kepada juri Bapak Ustadz Imam Wahyudi, silakan memberikan komentar. Hafizah. Baik, Hafizah sebetulnya sudah cukup bagus penguasaan, ya. Cuman terlalu terburu-buru dalam penyampaian materi. Bikin asik aja, waktu kan masih lama tuh, 7 menit, ya. Ketika kamu dipanggil sama MC, ya, ini MC-nya 2 nih. Ada Nyonya Makan Bakwan, hostnya Sungguh Gunawan. Dipanggil langsung jangan, ya, langsung jangan gigi 4. Tadi kamu datang langsung salam, santai aja dulu. Apalagi kamu sudah tidak memegang teks, itu bagus. Nah, langsung ucapkan salam sebagaimana khas kamu aja. Dari salam kamu tadi udah terburu-buru, kemudian hamdalahnya terburu. Hamdalahnya bagus, hamdalahnya kemudian opening, pembukaan. Santai aja, santai. Kenapa? Karena di situ mainan kamu tuh. Lampu masih hijau. Nah, karena kamu terburu-buru, akhirnya di akhirnya pecah tuh. Dia mau sampaikan apa lagi nih? Kemudian terlalu asik sendiri, ya, terlalu asik sendiri. Jadi kami ini kamu acukan, ya, kamu terlalu asik sendiri sehingga Ustadz aja diajukan. Cemburu Ustadz, ya, Ustadz ya. Ustadz ya cemburu, kamu sebetulnya pandangannya kemana? Kepada Ustadz atau kepada yang lain? Nah, ini timbul kecemburuan. Jadi yang namanya pidato itu jangan asik sendiri, bikin asik satu ruangan. Paham? Materi udah bagus, cuman penyampaian terburu-buru akhirnya. Nah, tadi. Jadi kesananya kalau nanti tampil di tempat yang lain, santai aja, bikin asik buat kamu dan buat jamaah. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ustadz Abdurrahman, silakan memberikan komentar. Terima kasih. Ade Hafizah sesuai dengan namanya, Hafizah. Kayaknya nih bocah hafalannya kuat, ya, karena materinya suka dihafal, akhirnya lupa menjiwai daripada materi tersebut. Sehingga benar apa kata Pak Ustadz Imam Wahyudi, ya, asik sendiri dengan hafalannya sehingga melupakan audiens kita yang ada di sini. Nah, saran saya bisa menjiwai, ya, dan dirasakan betul apa yang ingin disampaikan dari ceramah itu, sehingga kita semuanya bisa menikmati apa yang disampaikan oleh Ade Hafizah. Begitu aja. Terima kasih.
Untuk yang nama peserta yang nomor 4 yaitu Amara Destiani dari RT 10 RW 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Marilah kita puji besar syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, termasuk nikmat iman dan Islam. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman yang penuh dengan kegelapan ke zaman yang terang benderang diliputi cahaya. Dan semoga tercurah pula kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Yang terhormat para ustadz dan para dewan juri, dan tidak lupa teman-temanku kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku nggak pakai pantun kurang asyik nih. Duit ceban buat beli balon. Beli balon yang warna merah. Marhaban ya sampai Ramadan. Semoga puasa tahun ini membawa berkah. Sebagaimana ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang insya Allah artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian laki-laki dan perempuan semua berpuasa. Diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kamu. Nih, berarti umat nabi-nabi yang duluan ada sebelum nabi kita Nabi Muhammad SAW lahir sudah diwajibkan juga puasa. Kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kewajiban puasa ini adalah rukun Islam yang ketiga. Jadi kalau kita tidak berpuasa berarti kita bukan orang Islam. Islam sih, tapi Islam cuma KTP doang. Bapak-bapak, dewan juri, dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai makhluk Allah yang dibekali akal dan nafsu. Beda dengan malaikat dan hewan. Malaikat diciptakan Allah dengan dibekali akal, tidak punya nafsu, dan hewan dibekali Allah dengan nafsu tetapi tidak punya akal. Nafsu ini secara fitrahnya adalah pembangkang, suka mengajak kepada kejahatan. Namun jika kita mengendalikannya maka nafsu bisa menjadi tenang, yakni nafsu mutmainnah. Pernah ada sebuah kisah tentang nafsu yang disidang oleh Allah. Nafsu sini, kata Allah, baik, man ana wa man anta, siapa kamu, siapa aku. Nafsu pun menjawab, anta, ana, kamu ya kamu, aku ya aku. Allah mendengar jawaban seperti itu. Nafsu pun
dihukum dan dibakar di dalam neraka selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, nafsu pun dipanggil dan disidang lagi. Ditanya lagi oleh Allah, "Man ana wa man anta?" Ternyata jawaban nafsu tidak berubah. Nafsu pun menjawab, "Anta, ana. Kamu ya kamu, aku ya aku." Dan Allah mendengar jawaban masih sama. Allah pun membakar nafsu di dalam neraka selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, nafsu pun disidang dan ditanya lagi oleh Allah, "Man anta wa man anta?" Siapa kamu, siapa aku? Ternyata jawaban nafsu masih sama. "Anta, ana. Menjawab masih sama seperti tadi. Allah pun mengganti hukuman dengan berpuasa di dalam neraka selama 1 tahun. Nafsu pun tidak kuat dan sampai meronta-ronta dan tobat. Saat sudah 100 tahun, nafsu pun disidang dan dipanggil lagi, "Man ana wa man anta?" Ternyata jawaban nafsu sudah berbeda. "Ana abdu wa anta rabbi." Ternyata nafsu bisa kita kendalikan dengan berpuasa. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Zamroni Fahmi, silakan memberikan komentar. Baik, ada amarah di sini. Berapa lama persiapan membuat materi? Kalau saya lihat persiapan dari Ananda ini kurang matang, jadi membuat vokalnya terbata-bata. Jadi karena persiapan kurang matang, terus hafalannya juga kurang, nah itu menyebabkan vokalnya tersendat-sendat, gitu ya. Kalau pas tadi yang lagi hafal sih vokalnya lumayan bagus, gitu, jelas terdengar, terus cara pegangnya juga lumayan. Cuma karena memang persiapannya, kalau saya lihat persiapan dari 4 peserta ini memang belum ada yang persiapannya matang sepertinya, jadi bahasanya terbata-bata, vokalnya kurang jelas, gitu. Nah, paling tidak kalau kita berbicara, orang mengerti apa yang kita katakan, gitu ya. Misalnya kita bilang minggu, orang pasti dengarnya minggu. Kita bilang baca, dengarnya baca. Jadi jangan baca, dengarnya kaca, gitu ya. Saya lihat itu aja kan persiapan kurang matang. Jadi terbata-bata dan vokalnya itu kurang jelas. Itu aja. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz Imam Mauludi, silakan memberikan komentar. Baik, untuk amarah ya masih penekanan di sana sini belum muncul, ya kurang tektok, kemudian agak sedikit tersengal-sengal ya, karena terfokus dengan materi, intonasinya pun datar. Apalagi situ tadi yang kamu sampaikan dialog antara akal dengan nafsu. Nah, kalau ketika dialog antara hawa nafsu, ya dialog antara nafsu dengan akal, itu sebetulnya udah bagus kalau kamu mainkan intonasinya. Ya, wahai akal, ya apa menurut ada penekanan, ya aku, anak, wa anak, saya, iya saya. Nah itu ada penekanan. Tadi aku mengatakan saya. Ya, jadi kita begini doang, jangan ulang kita. Saya, iya saya. Kamu, ya kamu. Jadi intonasinya ada penekanan, artikulasinya pun dimunculkan. Ya, nah kami mohon kepada peserta yang belum maju, tolong munculkan semacam itu. Ya, materi yang hampir sama semua lah. Materi yang hampir sama semua. Ya, memang ini persiapannya memang
Kalau untuk tingkat seperti ini ya harus sebulan lah, sebulan lebih. Tapi karena ini sudah bagus menunjukkan Ramadan, ya langsung seperti aja ya sudah cukup bagus. Yang terpenting dikemas lagi cara-cara dalam penyampaian lafal maupun intonasi. Ya, sukses buat Amara dari RT 10 RW 5. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Ada pantun boleh nggak? Nah, mau dipantunin nggak? Mau dipantunin nggak? Ada pantun buat Amara nih. Bukan titik yang membuat tinta, tapi tintalah yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cintalah yang membuat cantik. Terima kasih kepada Dewan Juri telah memberikan komentar. Grup 5 yaitu Humayroh dari Musola Al-Amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, serta teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Tiada kata yang pantas diucapkan pada kesempatan kali ini kecuali memanjat puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita masih dapat menikmati anugerah terindah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda alam, Panglima Islam, pemberantas kemusyrikan, penegak keadilan, yakni Habibana wa Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Faiza Humayroh. Saya perwakilan dari Musola Al-Amanah. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan berpidato yang berjudul mensyukuri nikmat Allah. Hadirin yang berbahagia, apa itu nikmat? Ada yang tahu gak? Sama halnya dengan kita mengucap terima kasih atas anugerah yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu nikmat? Ada yang tahu tidak? Nikmat adalah kebaikan yang selalu bersyukur kepada Allah karena bersyukur atas apa yang dapat. Coba sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmatmu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku akan berat. Ayo, siapa yang bisa menghitung berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Ada yang tahu tidak? Tapi itulah Allah dengan sifat rahman dan rahimnya, ya baik kepada kita semua, bahkan kepada semesta. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk itu, marilah kita sebagai generasi penerus bangsa pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan tempat tinggi di sisinya, serta menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
puasa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan yang saya sampaikan, seberapa kecilnya nikmat diberikan Allah kepada kita, wajib bersyukurinya. Sebelum ditutup, izinkan saya untuk menyanyikan lagu sebuah lagu berikut. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Imam Wahyudi, silakan memberikan komentar. Baik, Humairah, umur berapa nak? Umur 8. Umur 8, baik. Humairah, kalau penampilan seperti ini memegang tag itu kayak kepala kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta, Ibu Nahdiana, ya, yang sekarang sudah diangkat deputi bidang kebudayaan. Ya, mudah-mudahan kamu bisa meneruskan jejak Ibu Nahdiana. Amin. Ustaz sering bersama beliau, ya. Nadanya santai. Kalau dia kata kamu lepas teks aja, cakep kamu. Ya, kamu udah tektok tuh. Kalau vokal nanti dadam Roni. Ya, kalau Ustaz cuma hanya dari intonasi udah bagus. Ya, kemudian tektok dengan jamaah asik. Nah, kemudian di akhir ceramah tadi kamu memunculkan kesimpulan. Nah, itu bagus walaupun singkat, padat, ya, penuh manfaat. Terakhir membuat asik jamaah, diajak nyanyi tuh. Nah, kau jadikan kami saudara, begitu ya, bagus ya. Kalau ada kata kamu lepas aja tuh. Tadi yang dikatakan sama MC bahwa poin-poinnya aja, indikatornya. Kalau ada kata kamu kata fokus dengan itu, cakep ya. Usia 8 tahun, Masya Allah. Kalau usianya 25 tahun, Ustaz dekatin kamu. Deketin doang. Ya, sukses buat Humairah. Terima kasih. Kepada Bapak Ustadz Zamroni Fahmi, dipersilakan memberikan komentar. Baik, Humairah. Kalau dari seusia 8 tahun, saya melihat teknik vokalnya sudah lantang, tegas, jelas apa yang disampaikan. Ini mungkin juga karena dari faktor keturunannya yang semuanya juga lantang, kayaknya seperti ini. Saya nggak tahu orang tuanya siapa, tapi memang suaranya lantang, itu bagus untuk seusia Humairah. Saya cuma bilang mantap deh, gitu. Mudah-mudahan kedepannya terus dikembangkan lagi dan mudah-mudahan nanti bisa jadi ustazah. Amin. Terima kasih.
Peserta selanjutnya yaitu Maisa Hadafi dari Baitul Soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri, para panitia lomba, para tamu undangan dan hadirin hadirah sekalian yang insya Allah kita semuanya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajak kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang. Semoga di yaumil kiamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk berpidato dengan judul Semangat Ramadan untuk menyebarkan konten-konten positif di media sosial. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang dimana jikalau kita melakukan suatu amalan kebaikan, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal. Lalu kebaikan apa yang dapat kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini? Salah satunya ialah menyebarkan konten-konten positif. Apalagi sekarang ini kita hidup di era digital, era di mana terjadi perkembangan suatu teknologi, dan sekarang kita sudah dipermudah dengan adanya media sosial. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda-pemudi pergunakanlah media sosial dengan sebaik-baiknya. Jangan cuma gunain media sosial buat mandi lumpur, gak zaman itu mah. Jangan cuma joget-joget. Kita gunain nih di bulan Ramadan nih, kita buat konten apa nih? Misalkan nih ya di bulan Ramadan ini nih, kita buat konten dan lagi ngaji, lagi baca Al-Quran, yang dimana kita jelasin tuh sama penontonnya apa sih manfaat membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Salah satunya ialah insya Allah satu huruf aja nih ya bakalan diganjar dengan 10 pahala. Amin amin ya rabbal. Terus kita buat konten apa lagi nih? Konten di lumpur, konten lagi bagi-bagiin rezeki nih ya. Kalau punya rezeki lebih nih kita bagi-bagiin dah tuh, bikin konten lagi bagi-bagiin takjil di masjid, di musola, di jalan raya, yang dimana tujuannya ini untuk mengajak orang-orang agar bersemangat berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Tapi ingat, jangan untuk ria. Abis kita buat konten, kita upload ya di media sosial kita, kayak di YouTube, di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, dan lain-lainnya. Karena sesungguhnya semua amalan kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan pula, sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat ke-60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Shadaqallahul azim. Artinya, tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan pula. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yuk semangat yuk dalam menyebarkan konten-konten positif di media sosial. Karena jikalau ada satu orang yang melihat konten kita, lalu orang tersebut terpengaruh untuk berbuat kebaikan, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama. Coba kita bayangkan, jikalau yang melihat konten
alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu wa asru amsalha ila sab'ini atibi'atin." Artinya, jikalau anak Adam berbuat kebaikan, maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Terakhir dari saya nih, ada pantun. Kalau saya pantun bilangnya cakep. Jalan-jalan ke rumah Lia, cakep. Jangan lupa kita berdandan. Bulan apa yang paling mulia? Ya pasti bulan suci Ramadan. The spirit Ramadan to create positive content in the month of Ramadan. Artinya semangat Ramadan untuk membuat konten positif di bulan Ramadan. Sekian dari pidato yang saya sampaikan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Abdurrahman dipersilakan memberikan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Ustaz Kadafi ya. Insya Allah. Alhamdulillah, saya lihat Saudara Kadafi sudah cukup maju dan pesat dalam menyampaikan pidatonya. Saya rasa mungkin udah sering latihan, bahkan sering lomba kali ya. Bisa jadi kalau ikut lomba saya kalah sama dia. Emang saya belum begitu. Tapi saya berharap mudah-mudahan ya, terutama perdalam terus belajar agama, jangan bosan mengaji bersama para ulama, bersama para asatidz, para kiai. Mudah-mudahan insya Allah itulah yang akan menuntun Kadafi bisa menjadi seorang mubaligh yang bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz Imam Wahyudi dipersilakan memberikan komentar. Baik, Aisyah Kadafi, usianya berapa? Ini 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun ya, menaungi usia 8 tahun. Ya, baik. Aisyah Kadafi, ya kalau lihat dari penampilan ya sudah bagus. Materi yang diangkat juga sesuai dengan kondisi kekinian. Ya, apalagi sekarang zaman-zamannya pegang apa tuh? Tidak. Ya, itu. Cuman tadi satu yang saya tunggu dari hasil materi yang kamu sampaikan, itu solusinya nggak ada. Ya, memberikan solusi yang terbaik kepada siapa? Kepada audien, kepada semuanya. Apalagi sekarang yang kita ketahui kemarin malam ya terjadi tawuran sarung. Kalau dulu kami ini pernah seperti itu, cuman nggak sejahat yang sekarang. Nah, itu tantangan kamu sebagai anak muda untuk menyampaikan ke tengah-tengah mereka. Ya, jadi bukan hanya tampil seperti ini aja memukau, bagaimana seusia kamu itu harus bisa turun ke jalan. Maksudnya bukan turun ke jalan ngapain? Ya, memberikan solusi yang terbaik. Sebab anak-anak sekarang itu yang mereka sedang gandrungi seperti apa mereka. Kemudian ayat muncul sudah, hadis sudah, cuma tadi solusi aja belum. Baik, Aisyah Kadafi, kalau tidak salah kamu pernah ikut gamis ya, gamis mulai dari audisi ya, audisi masuk, kemudian dari mulai babak penyisiannya 20 besar masuk kepada 15 besar, 10 besar, 8 besar sampai 5 besar ya. Nah, hari ini kamu ketemu lagi dengan jurinya ya, ini ikut gamis
waktu tahun yang lalu, ya. Tapi nggak juara ya? Nggak juara? Juara nggak? Juara 3, baik. Ya, jadi di sini kamu menaungi adik-adik kamu nih, ya, menaungi adik-adik kamu di sini. Nah, yang kami harapkan dari juri ketiga ini, solusinya untuk menghadapi anak-anak muda sekarang ini seperti apa? Paham? Ya, coba kami ingin dengar 2 menit aja kamu sampaikan, ya, 2 menit kamu sampaikan puasa itu menjadikan sehat bagi yang berpuasa. Coba kamu sampaikan, ya, sumu tasih, berpuasalah kamu agar kamu menjadi sehat. Coba 2 menit aja, karena potensi kamu ini luar biasa, pasti kamu menjuarai di bidang-bidang yang lain lagi. Coba sumu tasih, ya, kami ingin dengar dengan 2 menit ini materi yang kamu kuasai. Ya, judul dari kami, sumu tasih, berpuasa kamu sehingga kamu menjadi sehat. Silakan langsung aja tanpa hamdala. Puasa itu ialah banyak sekali manfaatnya bagi diri kita sendiri. Di antaranya adalah kita dapat menjaga kesehatan kita. Kita lawani hawa nafsu kita, makan makanan yang berat. Setiap pagi nanti kita nih, pagi-pagi buta kita makan nasi uduk, siangan dikit kita makan apa? Gorengan 5. Terus siangan dikit lagi pesan gado-gado. Nah, itu gak sehat. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Salah satu manfaatnya ialah untuk menjaga kesehatan kita, yang dimana jikalau kita puasa ini, kita bukan hanya menahan hawa nafsu, kita bukan hanya menahan haus dan dahaga kita, namun juga puasa ini dapat menjaga kesehatan kita. Diri kita ini menahan untuk makan hal-hal yang berlebihan. Tapi ingat, puasa juga kadang-kadang banyak orang yang bikin kagak sehat. Contohnya apa? Contohnya kalau kita lagi berbuka nih, kalau buka puasa jangan makan yang banyak-banyak, nanti perut begah lagi taraweh. Baik, cukup. Ya, terima kasih. Hadapi. Untuk peserta selanjutnya, Albas dari RT 10 RW 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat para ustaz, para dewan juri, dan tidak lupa teman-temanku sekalian diberkati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bisa menjumpai bulan Ramadan tahun ini, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Nah, selama bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian baik laki-laki maupun perempuan untuk berpuasa. Bagaimana puasa yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, semoga kalian bertakwa. Bapak, Ibu, dan para dewan juri dan teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, puasa adalah termasuk rukun Islam yang ketiga. Kata Pak Ustadz, orang Islam yang sehat jasmani dan rohani dan yang sudah balik itu sudah wajib puasa. Jadi teman-teman yang belum balik seperti aku gak wajib puasa. Kita boleh makan, boleh minum, dan kita tidak berdosa. Alhamdulillah. Tapi meski belum wajib puasa, kita punya kewajiban untuk belajar puasa, dan belajar itu
dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kata Pak Ustaz, belajar puasa itu seperti baca nyetir mobil. Kalau belum mahir terus melanggar lalu lintas, Pak polisi tidak akan menilang. Nah, kalau kita sudah mahir terus melanggar, itu baru ditilang sama Pak polisi. Dan belajar puasa juga sama kita yang belum balik, jika masih nyuri kesempatan minum air dari ikan ketika berwudu, itu masih akan dihukum sama Allah. Semoga teman-teman semua diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah untuk belajar puasa, agar kelak kita bisa siap dalam menghadapi ibadah puasa ketika datang waktu balik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Imam Wahyudi, silakan memberikan komentar. Kata Pak Ustadz, ini dulu sinetronnya Bang Ocit ini. Iya, ya, kata Pak Ustadz begitu. Albas, kamu sweet, ya, black sweet, ya, black sweet Albas dari RT 7 RW 5. RT 10 ya, RT 10 RW 5. Asik ya, enak gak ikut lomba pidato? Enaknya di mana? Bacanya. Ya, jujur bagus ya. Usia berapa ya? 8 tahun. 8 tahun ya. 8 tahun memang sulit untuk menghafal. Ya, sulit untuk menghafal. Jangankan teks berupa kalimat-kalimat bahasa ini, ya. Coba kamu hafal surat Takasur nggak? Baca Dana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha aynal yaqin. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Mudahan mana menghafal Al-Quran apa itu? Quran. Al-Quran. Ya, ternyata kamu literasinya ada di Al-Quran. Iya, itu. Tapi nggak apa-apa. Tadi kamu baca bagus tuh. Ya, kamu baca aja. Ya, Ustaz mah iya aja. Ya, atas ya. Semangat terus atas. Puasanya udah kalah belum? Belum kalah. Hebat kamu. Mau tahu nggak? Ya, Ustaz selama Ramadan ini ngelihat anak-anak pada tawuran, sampai Ustaz makan nggak beraturan. Ya, makan jam 4 pagi, kadang-kadang makan habis maghrib juga, nggak beraturan. Ya, Albas semangat terus, terima kasih. Kepada Bapak Ustadz Zamroni Fahmi, silakan memberikan komentar. Albas, memang kalau pidato sambil baca itu kayak berbagi artinya. Ya, kayak kita cuma punya pidato. Kalau pidato itu memang bagusnya kayak hadapi tadi gitu ya. Kemudian kalau saya lihat pengalaman udah jelas, udah lantang, udah kita bisa mendengar jelas apa yang disampaikan walaupun itu membaca gitu. Nah, karena tadi Albas baca, jadi memang terlihat tidak ada titik koma, jadi gitu. Tapi sudah jelas gitu. Terus ada sedikit koreksi ketika Albas baca surah tadi, ya ayyuhalladzina amanu itu ya, bukan jadi itu alif bukan ain. Jadi tadi Albas bacanya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi nanti tolong perhatikan ketika Albas tampil lagi di tempat yang lain dalam membacakan ayat-ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu bukan ain ya, tapi alif.
Itu aja koreksi dari saya. Terima kasih. Untuk peserta selanjutnya, Abad dari Musola Amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya muliakan, Bapak dan Ibu jamaah yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Tidak apa-apa yang pantas saya ucapkan kecuali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, taufiknya, dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat menikmati anugerah ilahnya, yaitu berupa anugerah kesehatan dan kebahagiaan. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda alam, Panglima Islam, penegak keadilan, yakni Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak nanti di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Ahmad Farzan Abad, perwakilan dari Musola Al-Amanah. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan berpidato yang berjudul mensyukuri nikmat Allah. Jika kita membicarakan kata syukur, tak terlepas dari kata nikmat. Bersyukur sama halnya dengan kita mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dan senantiasa Allah berikan kepada kita. Sementara nikmat itu adalah kebaikan dan manfaat yang kita yakini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmatmu. Tetapi jika kau mengingkari nikmatku, maka azabku yang sangat pedih. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau begitu bagaimana cara agar kita dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ungkapan rasa syukur itu dalam melalui 3 hal, yaitu pertama, mengakui nikmat tersebut di dalam hati. Yang kedua, membicarakannya secara lisan. Yang ketiga adalah dengan menjadikan nikmat karunia Allah sebagai sarana taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, untuk itu marilah kita sebagai generasi penerus bangsa pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang tinggi di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kesimpulan yang saya sampaikan adalah
sehingga ekspresinya punya ciri khas tersendiri. Gimana tadi? Jadi sudah punya kemampuan percaya diri yang bagus, punya ciri khas tersendiri, ya, tinggal dikembangkan saja materi-materinya. Kalau bisa materinya beda, tapi materinya sama. Iya. Jadi mudah-mudahan kepercayaan diri yang sudah bagus itu insya Allah lebih mudah berkembang dibanding yang belum punya kepercayaan diri. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz Imam Wahyudin, silakan memberikan komentar. Ya, singkat saja buat Bapak. Ada logat-logat orang timur ya. Iya. Yang orang ya. Baik Abah, ya materinya ya hampir rata-rata bersama. Kalau bisa ada muncul keilmuan gitu, ya tentang ilmu kan cocok tuh yang dibahas. Kemudian apa namanya, keistimewaan puasa ini belum kedengeran. Dari tadi disebut bulan berkah Ramadan, bulan berkah Ramadan. Nah, keistimewaannya dengan ibadah-ibadah yang lain gitu. Baik Abah, ya maju terus, ya tetap istiqomah. Ya, terima kasih. Peserta selanjutnya yaitu Baita Ivana dari RT 9 RW 5. Yang terhormat Bapak-Bapak pemimpin pidato, yang terhormat ketua dan wakil pidato, serta para juri dan para hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, rabbil masjid wa umur dunia watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, tidak lupa saya ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang indah ini. Yang kedua, salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah memberikan kita petunjuk sehingga kita bisa menuju ke jalan yang benar. Yang ketiga, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara telah memberikan saya waktu sehingga saya bisa berbicara di depan kalian semua dengan judul Waktu dan Kesombongan. Apa judulnya? Waktu dan Kesombongan. Apa yang dimaksud dengan waktu? Waktu itu adalah sebuah masa yang telah kita kerjakan sehari-hari di dunia ini. Dan ketahuilah jika ada malaikat yang telah mencatat perbuatan kita, entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, maka alangkah baiknya jika kita berbuat perbuatan yang baik dan jangan berbuat perbuatan yang buruk. Apa misalnya dari perbuatan yang buruk? Seperti halnya bergosip, menjelekkan orang, atau bergosip yang melakukan hal yang tidak bermanfaat. Dan hukumannya adalah akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang baik adalah seperti halnya bersedekah, menolong orang yang membutuhkan dan melakukan perbuatan yang bermanfaat. Nah, seperti pada dalam sebuah mawdu'at yang memanfaatkan masa-masa mudahmu sebelum masa hidupmu sebelum masa matimu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa bapak kau berasa komika wasihat kau berasa komika wagoni kau berafrika wabaru kau bersimutika hayat kau beramutika, yang berarti manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu, dan masa mudamu masa tuamu, dan masa kayamu sebelum
Dan waktu itu seperti halnya sebuah pedang, seperti yang dijelaskan oleh sebuah mafulah. Al-waktu kasih yang taktul waktu itu lagi seperti sebuah pedang. Dan saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu tentang kesombongan. Apa sih sombong itu? Sombong itu seperti sebuah sifat yang merasa dirinya itu lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain. Dan seharusnya kita punya sifat seperti ini. Karena saya membuat sifat-sifat yang seperti ini dijelaskan pada sebuah surat yang berarti Allah saat laknat orang-orang sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Walatam si fil adin maroha Allah tahdudul adu wa tablugul jibalatullah. Al-Isra ayat 37 yang berarti Allah sangat melaknat orang-orang yang berdiri di muka bumi ini dengan sombong. Maka kebaikan jika kita tidak melakukan sifat sombong dengan sifat tercela ini, karena Allah sangat membenci sifat cukup yang tidak dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Jamroni Fahmi, silakan memberikan komentar. Ya, assalamualaikum Pak Yasa. Lagi-lagi terlalu cepat ya, dari seperti peserta yang lainnya. Kita terlalu cepat, vokalnya jadi nggak jelas gitu ya. Jadi terlihat kayak seolah-olah kayak maling dikejar-kejar warga. Dipikir mobil aja nggak ada jedanya. Jadi kalau kita tahu paling tidak nanti saat mulai itu mungkin menjelaskan harus ada jedanya kata per kata. Gitu. Jadi jangan kita ngebut aja gitu. Sama seperti kita ngomong sama orang misalnya gitu. Nama kamu siapa sih? Rumahku di mana sih? Jadi yang ini juga ini ngomong apa sih orang gitu ya. Jadi nanti dari hafalnya sudah bagus dengan baik, tidak pakai teks yang jauh, tinggal pengaturan katanya ya, jangan terlalu cepat itu aja. Jadi kalau tidak terlalu cepat, vokalnya juga bisa kita atur dan vokalnya bisa terdengar lebih jelas sama audiens. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz Imam Wahyudi, disilakan memberikan komentar. Raisa, satu nakes ya. Kamu ini cocoknya jadi penyiar atau reporter ya. Kamu ya terbawa arus di sekolah ya. Ya ketika literasi atau guru ya apa namanya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tadi kalau kata kamu ya ada jeda atau intonasinya aja. Ya, jadi kayak reporter bola. Cepot, ini kayaknya kayak agrobromo ya. Ya, jadi agak sedikit santai. Nanti kamu juga kan tadi ngambil nafas berapa kali? Nah, ya, jadi ini apa namanya sekelumit masukan dari kami buat Raisa. Tapi semangatnya kamu luar biasa, berani tampil ya di apa namanya menghidupi bulan-bulan Ramadan ini. Semangat terus Raisa ya. Selesai sudah acara malam hari ini. Kami selaku MC memohon maaf jika ada hilaf dan salah. Mari kita tutup acara malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi